jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono, ojo sakarepe dhewe. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Ya, kembali bersama kami, masih bersama dengan Mas Aryo Budi, Direktur Riset Poltreking, dan juga Mbak Fani Caniago, Kepala Divisi Riset Indonesia Indikator. Mas Aryo dan Mbak Fani, kalau tadi kita lihat mungkin terkait dengan debat yang kemarin berlangsung, mungkin kita masuk ke rapornya ya. Jadi artinya bahwa kalau tadi sedikit Mas Aryo bilang ada yang sebenarnya bagus di awal, kemudian ternyata mengalami sedikit penurunan di debat kedua ini. Artinya apakah memang rapornya memerah seperti itu Mas Arya, atau seperti apa Anda melihat? Mungkin saya ke Mas Arya dulu Mbak Fani. Anda melihat Mas Arya, gestur dan gaya dan gimmick yang dimainkan kemarin ini sebenarnya akhirnya seberapa besar mempengaruhi elektabilitas para paslon ini? Ya, jadi kalau sebelum masuk ke elektabilitas, jadi kalau kita cek debat cawapres ini, ya, meskipun dia statusnya cawapres, tapi menjadi atensi publik, apalagi di dalam bilik suara itu pemilih bukan memilih capres maupun cawapres masing-masing, tetapi dalam satu paket. Nah, sehingga evaluasinya pun sebenarnya ini sudah 4 kali, ini apakah ada yang memborong 4-0, ada yang 1-0, atau 1-1 semua. Nah, itu kan juga penting untuk membaca, karena debat cawapres itu satu rangkaian dari debat capres. Tapi itu satu hal. Nah, hal kedua sebenarnya, jika kita cek satu persatu ya, di 01 misalnya, itu dia mempunyai peningkatan terkait dengan penguasaan materi. Ya, meskipun isu masih kalah misalnya dibandingkan Gibran ya, tetapi praktis lebih banyak justru disinsentifnya karena tidak mengeluarkan gimmick yang justru mengurangi performa penguasaan penguasaan isu dan retoriknya. Nah, sebaliknya di 02 itu secara penguasaan isu data itu memang menumpah dan terlihat sangat well prepared ya, bahkan melebihi expert. Misalnya beberapa orang ada istilah yang ekonom sendiri tidak terlalu familiar, misalnya soal greenflation gitu kan. Nah, tetapi itu kemudian berkurang dari adanya gimmick yang berlebihan, terutama terkait dengan mencari jawaban itu ya. Nah, itu sehingga ya bisa jadi impas gitu, atau justru kalau menggunakan datanya Mbak Fani, bisa jadi negatifnya melebihi dari positifnya ya kalau menggunakan emotion lexicon itu ya, yang ada 6 variabel itu. Nah, itu satu hal. Nah, tapi di 03 itu juga mulai menyerang, jadi berusaha mengambil ceruk pemilih yang anti Jokowi. Karena jika kita cek di debat cawapres pertama, Mahfud MD belum cukup menyerang. Nah, itu yang saya baca sebenarnya di 01 itu berusaha mempertahankan basis pemilih mereka, yaitu adalah pemilih-pemilih yang tidak puas atau memang anti Jokowi, satu hal. Di 02 tentu dia memposisikan diri sebagai penerus Jokowi, dan 03 mulai berusaha mengambil pemilih yang anti terhadap Jokowi karena sudah menggunakan kuda-kuda sejak statement pertama soal food estate, kemudian melakukan serangan balik. Nah, tetapi yang menarik adalah dari ketiga kandidat itu menurut saya cukup seimbang terkait dengan bagaimana mereka merespon satu sama lain. Ya, misalnya Pak Mahfud pun merespon gimmicknya Gibran dengan mengatakan jawaban ngawur dan seterusnya. Jadi cawapres ini agak beda dengan capres, karena cawapres ini kontestan itu pada saat yang sama merangkap sebagai komentator. Jadi para kandidat mengomentari cara kandidat lain menyampaikan gagasan, jawaban, bukan merespon jawaban itu sendiri. Nah, publik tentu membaca itu, Mbak. Jadi bukan sekedar apakah mereka bisa menjawab, tapi publik tidak sedang mencari jawaban dari pertanyaan, tetapi sedang mencari bagaimana mengobservasi bagaimana kandidat merespon kandidat yang lain. Nah, itu yang kemudian sebenarnya disinsentif bagi Gibran, yang agak kerepotan melakukan mitigasi pasca
pasca debat ya, karena ada gimmick yang cukup agak-agak offset sedikit tadi. Nah, meskipun di 01 dan 03 juga ada serangan balik juga, tetapi serangan-serangannya adalah respon gitu dari misalnya 02, misalnya soal catatan konstitusi yang betul-betul respon dari Gibran mengomentari catatan. Jadi di 02 menurut saya yang agak disinsentif sebenarnya, meskipun secara penguasaan materi bagus ya dibandingkan 01 maupun 03 gitu. Baik, Mbak Fani, ini juga hampir sama dengan apa yang Anda lihat bahwa di 02 ini banyak sekali yang menyerang di media sosial ya. Jadi kalau memang kita nggak bisa kita lepaskan dari karakteristik masyarakat Indonesia dan juga netizen ya. Semakin terlihat antagonis ya gitu. Jadi walaupun masyarakat kita suka sinetron misalnya di Akar Rumput, tetapi jika itu dipertontonkan secara real di panggung politik dan itu ditonton oleh banyak orang gitu, hal-hal yang dianggap tidak sopan terus kemudian misalnya berlebihan tadi gitu, itu menjadi tidak disukai seperti itu. Sehingga kemarin memang secara jumlah expose dan kemudian kita hitung sentimennya positif, negatif ataupun netral, itu Gibran tuh negatifnya 57% gitu. Secara jumlah expose. Nah, kalau kemudian kita cek apakah 57% ini kemudian direspon. Nah, ini kan kalau misalnya dari expose kita harus lihat juga faktor lainnya atau adalah engagement gitu. Apakah juga isu-isu negatif itu kemudian dibahas juga oleh netizen dan yang lain gitu. Nah, engagementnya itu negatifnya jadi 40% gitu. Berarti kan ada banyak yang dinetralisir gitu. Jadi walaupun secara jumlah expose netizen banyak yang kecewa, tetapi tidak ada yang memviralkan, mungkin viralnya jadinya lebih positif ataupun netral. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan Pak Mahfud gitu. Positifnya tuh banyak sekali secara jumlah expose, 60% gitu. Nah, tetapi secara jumlah engagementnya, ketika kita lihat sentimennya itu menyusut langsung ke 30%. Yang konsisten adalah baik sentimen positifnya bagus secara expose maupun engagement adalah Muhaimin di angka 40% gitu. Jadi saya melihat bahwa siapa netizen yang mengomentari secara positif performa Muhaimin itu juga viral dan juga dibahas dan diamini oleh netizen yang lain. Gitu. Oke. Nah, ini kalau tadi ya terkait dari jaring percakapan, kita ambil di Twitter saja deh, Mbak Fani. Ini kan Muhaimin tuh cukup tinggi ya di jaring sosial. Iya. Tapi apakah ini juga kemudian kan muncul kalau kita berbicara media sosial, apalagi ada juga Twitter, kemudian buzzer. Nah, ini gimana nih perang buzzer ini? Seberapa besar, apakah ini juga mempengaruhi dari angka-angka ini juga? Iya. Jadi ini memang kita tidak membedakan antara akun yang human dengan robot ataupun buzzer ya. Gitu kita kumpulkan. Nah, tapi ini bukan berarti ini tidak tidak bisa menggambarkan fenomena. Karena kita juga melihat bagaimana buzzer ataupun misalnya pseudonym akun-akun yang tidak ketahuan namanya, tetapi followernya tuh besar sekali. Kita juga bisa melihat. Nah, mungkin dari jaring percakapan ini kita tadi lihat Mas Arya bilang bahwa ada attentive voters gitu, bahwa netizen datang ke media sosial dan melihat debat. Kemudian mereka mencari apa yang mereka suka atau tidak suka. Mungkin masih swing voters gitu. Makanya di Twitter itu masih ada konsentrasi kelompok netizen netral. Yang tidak terafiliasi kepada 3 paslon ini, tetapi lebih banyak mengomentari mungkin bagaimana jalannya debat, terus kemudian tidak serta-merta memuji-muji ya gitu. Tapi lebih banyak mungkin mengkritisi dari sisi substansi. Gitu. Artinya bahwa netizen netral ini ya, mereka tidak termasuk dalam tim manapun, baik itu Muhaimin, Mahfud maupun Gibran. Mereka ini artinya bahwa mereka masih mencari siapa saja masuk ke sana, atau mungkin mereka masih ibaratnya ya tadi mengkritisi ketiganya mungkin. Bahkan itu juga menjadi panggung bagi ceruk bagi akun-akun yang berafiliasi pada lingkungan. Misalnya let's say misalnya Greenpeace atau misalnya Walhi atau akun-akun media sosial LSM yang memiliki kelompok yang menyukai kelompok lingkungan ini, yang mereka percaya ketika mereka akun-akun ini memberikan justifikasi gitu. Nah, itu yang menjadi kelompok netizen netral. Jadi mereka masih wait and see membahas seperti apa sih yang disampaikan oleh cawapres ini tentang energi, tentang lingkungan gitu. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa memang Muhaimin memiliki kelompok yang cukup besar gitu, 47% di Twitter.
Oke, baik. Mbak Fani dan Pak Arya, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Kita nanti akan bergabung tentunya dalam perbincangan ini ada Grita Anindari, nih Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law. Pemirsa tetaplah bersama kami.